Jamaah salat subuh Masjid Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala nikmat, karunia, taufik hidayah kepada kita berataan, sehingga di awal bulan Syawal ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat berukhuwah, nikmat berjamaah. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita berataan yang hadir di sini adalah umat baginda Nabi yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh rahimakumullah. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi, menghadapi seorang yang mengaku Tuhan, seorang yang punya kekuasaan luar biasa, seorang yang punya kuasa, yaitu yang bernama Fir'aun. Fir'aun adalah Moses yang mengaku dirinya adalah Tuhan. Dan seorang Nabi Musa adalah seorang biasa, seorang yang lemah, seorang anak muda tapi punya keberanian. Tetapi diriwayatkan bahwa Nabi Musa itu adalah orang yang tidak lancar dalam berbicara, tapi bisa berpandir. Sementara bersama dengan saudaranya Nabi Harun, dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi seorang raja yang berkuasa, dikdaya, yaitu seorang Fir'aun yang didukung oleh tokoh-tokoh besar di dalam kerajaannya. Ada Qarun, konglomerat. Ada Haman, menteri-menteri yang berpengaruh. Nah, oleh karena itu, dalam banyak riwayat disebutkan bagaimana Nabi Musa ini dengan percaya diri, dengan tidak percaya diri, menghadapi Fir'aun dengan beserta seluruh pasukannya. Lalu kemudian menghadapi penyihir-penyihir yang punya kuasa, merubah sesuatu menjadi ular, dengan riwayatnya seperti itu. Lalu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, memakan seluruh ular-ular itu. Nah, jamaah subuh rahimakumullah, belajar dari cerita Nabi Musa ini, yang diperlukan oleh seseorang dalam menghadapi persoalan hidup, yang kita perlukan hari ini untuk menghadapi berbagai macam problematika kehidupan, adalah sebagaimana doa Nabi Musa itu. Rabbi shrah li sadri. Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kelapangan dada, salamatus sadar, dada yang luas, kesadaran yang betul-betul kokoh, salamatus sadar. Rabbi shrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku.
Jadi Nabi Musa ini minta kelapangan dada dalam menghadapi persoalan besar yang akan beliau sampaikan kepada seorang penguasa yang luar biasa. Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku ini kelapangan dada. Wa yassir li amri. Ya Allah, wahai Tuhanku, mudahkanlah urusanku. Dua permintaan tadi. Dilapangkan dada, dimudahkan urusan. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Nah, Nabi Musa nang keluh lidahnya tadi itu, yang kata bisa pandai tadi itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan berbicara, dimudahkan menyampaikan, ya, dihindarkan diri dari kekeluhan. Lidah yang keluh ketika menyampaikan, lidah yang gagap ketika menyampaikan. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, agar mereka paham apa yang ulun sampaikan. Nah, sering kita berdoa seperti itu ketika ada urusan, ketika kita menghadapi sesuatu, ya, termasuk juga para mubalik kita, ya, ketika ingin menyampaikan supaya jangan sampai kemudian karena sudah belajar public speaking, sudah belajar cara berorasi, sudah belajar berbagai macam teknik menarik perhatian, tapi lupa dengan doa kepada Allah agar sebagaimana doa Nabi Musa. Kadang-kadang seperti itu. Sama itu ketika para penghafal Quran, ulun tuh sering menemukan bahkan kejadian pada ulun pribadi, padahal tuh hafal sudah ayatnya tuh, hafal ayatnya tuh, rancang aja membawakan, sudah sering aja, tapi begitu muncul, wah, nih hafal nih ayat ini, muncul rasa bahwa anak membaca ayat ini bisa aja di pertengahan jalan itu bisa kada ingat. Tapi begitu kita itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan, rasa yakin bahwa kada usah dihafal lagi, kada usah berhimat lagi. Anak ini tapi baca aja langsung, insya Allah tuntung aja sampai selesai ayat itu. Sering seperti itu. Makanya sering begitu seseorang yang menyampaikan sesuatu, ketika ingin menyampaikan misalnya pidato atau apa, sambutan atau apa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu yang paling penting itu. Dada nang bidang, dada nang luas, menerima berbagai macam pujian caci maki kritik dan lain sebagainya, sambati orang Nah, begitu kita punya dada yang luas, kita punya salamatus sadar, maka insya Allah apapun yang kita hadapi itu akan selesai, dimudahkan urusan, masih dilapangkan dada banyak. Hari ini itu yang kita perlukan hari ini itu adalah bagaimana banyak-banyak kita bersabar aja. Sabar itu kan buah daripada salamatus sadar. Sabar itu muncul ketika seseorang itu bisa menerima kejadian, bahkan sampai kejadian yang begitu shock, membuat seseorang shock ya, artinya tertekan. Makanya as-sabru bisadamatil ula. Sabar itu adalah as-sabru indas sadamatil ula. Sabar itu adalah ketika kita
terkena pertama kali langsung tertekan, langsung sabar. As-sabru sadamatil ula. Inna sadamatil ula. Sabar itu andaknya di permulaan. Di permulaan. Lalu kemudian jamaah subuh rahimakumullah, bersabar, kemudian lapang dada, ya, kemudian pemaaf. Nah, itu adalah bagian dari rangkaian, ya, sifat yang memang harus kita miliki, jamaah rahimakumullah. Apalagi kalau orang besi media sosial lah, besi medsos, salah sedikit aja, habis itu sudah sambati orang, caci maki itu. Kadang-kadang kebaikan seseorang bertahun-tahun itu hilang hanya karena 1 menit atau 1 detik kesalahan pandir. Salah pandang sedikit, habis sudah. Kebaikan yang bertahun-tahun itu hilang. Apalagi mengumpati di media sosial, sambati orang tuh macam-macam tuh bang sudah. Ya, netizen ini, warganet, netizen yang maha kuasa. Salah tuh bang sudah. Nah itu diperlukan sekali. Nangarannya Rabbi shrah li sadri tadi itu. Doa-doa banyak-banyak aja kita. Apalagi yang bisi media sosial bisa terbawa-bawa perasaan. Nah, makanya ada istilah tuh baper, baper, terbawa perasaan, terbawa perasaan. Nah, jamaah subuh rahimakumullah, sering-sering kita berdoa dengan doa Nabi Musa. Apalagi situasi yang hari ini. Situasi hari ini memerlukan sekali nangarannya kelapangan dada menerima segala sesuatu, walaupun tetap ya bukan berarti diam diri, ya, berarti berdiam diri. Nah jamaah subuh rahimakumullah, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir lah. Ini sudah turun pengangkanya nih. Sudah beberapa negara sudah mulai melepas masker dan menetapkan status sedang 2 tahun sudah. Mudah-mudahan kita kalau bertarawihan ini tahun ini insyaallah mudah-mudahan, sehingga kita rindulah dengan suasana ya, bagaimana bisa bertarawih berjamaah dengan baik. Apalagi doa kita di bulan Sya'ban tadi dibacakan oleh imam kita. Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan sampai bulan suci Ramadan dalam keadaan kita sudah statusnya mungkin diturunkan ya, jadi endemi. Nantinya sudah tidak dianggap persoalan secara internasional, tetapi sudah turun angkanya. Nah, jamaah subuh rahimakumullah, ulun sering menyampaikan nasihat ketika menghadapi situasi pandemi seperti ini. Situasi apapun sebetulnya. Ya, di samping doa Nabi Musa tadi, yaitu nasihat seorang ya, ilmuwan kedokteran Islam yang sangat terkenal, ya, namanya Ibnu Sina. Sama ngarannya. Cuman Ibnu Sina nang sana tuh orang Persia ya. Nasihat beliau adalah sama nih tadi soal salamatus sadar juga, kesabaran. 3 nasihat beliau dalam menghadapi penyakit, dalam menghadapi persoalan dan lain sebagainya, yaitu ketika beliau menyampaikan ya, bahwa rasa takut, khauf ya, khauf itu takut, cemas, rasa bersalah, sama tuh. Itu nasihat beliau yang pertama. Al-khawfu nisfudda. Rasa takut, rasa cemas
itu setengah dari penyakit. Yang kedua, wal itmi'nanu, itmi'nan, ketenangan, wal itmi'nanu nisfud dawa. Ketenangan itu adalah setengah dari obat. Kemudian yang ketiga, was-sabru khutuwatus syifa. Kesabaran itu adalah langkah menuju kesembuhan. Tiga. Al-khawfun nisfud da, wal itmi'nanu nisfud dawa, was-sabru khutuwatus syifa. Kecemasan, ketakutan itu adalah setengah dari penyakit. Ketenangan adalah setengah dari obat, dan kesabaran adalah kunci menuju kesembuhan. Ini banyak prakteknya sih. Tiga ini banyak prakteknya. Yang pertama, dalam riwayat ya, disebutkan suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus ya, makhluknya yang bernama wabah penyakit, dikirimkan ke masyarakat Damaskus saat itu. Di Damaskus ini salah satu ibu kota kekhalifahan Islam pasca Khulafaur Rasyidin. Damaskus, Aleppo sekarang, Suriah, itu adalah ibu kota kekhalifahan pasca Khalifah Khulafaur Rasyidin, Muawiyah, ya, dinasti Umayyah. Ya. Nah, disebutkan di situ bagaimana diriwayatkan Allah itu mengirim wabah penyakit. Lalu kemudian wabah penyakit ini bisa berbicara dengan salah seorang ulama saat itu, yang kemudian dia bertanya, wahai makhluk Allah yang bernama wabah ini, engkau ini diutus untuk menimbulkan namanya wabah penyakit yang kemudian menimbulkan kematian. Lalu ditakoni, berapa target kematiannya? Disebutkan, aku diutus untuk mengirim wabah ini sampai dengan kematian 1000 orang. 1000 orang targetnya. Setelah 4 tahun, 3-4 tahun, mohon dikoreksi kalau salah. Lalu kemudian pulanglah wabah penyakit ini. Wabah penyakit ini pulang, lalu kemudian korbannya begitu banyak, sampai 5.000 orang yang kemudian meninggal dunia. Lalu kemudian ditanya, wahai wabah penyakit, ujarnya pian ini diutus untuk membunuh atau mematikan 1000 orang saja korbannya. Lalu kemudian kenapa korbannya ini sampai 5.000 orang? Nah, lalu kemudian wabah ini menjawab, dalam dialog itu disebutkan, sesungguhnya yang betul-betul meninggal dunia karena wabah penyakit itu memang hanya 1000 orang saja. Tetapi 4.000 orangnya itu adalah meninggal karena takut, cemas, dan psikologis lainnya, kejiwaan. Seperti itu. Nah, jadi jamaah sumber rahimakumullah, ya mungkin dalam ilmu kejiwaan ya psikiatri, ilmu penyakit kejiwaan, ada orang-orang itu yang mungkin pada saat pandemi kemarin saja yang betul-betul meninggal dunia karena COVID, mungkin ulun tidak punya data ya, berapa orang itu. Tetapi ada orang yang meninggal dunia karena kecemasan. Salah satu indikasi medis daripada orang yang terkena COVID itu adalah rasa takut, rasa cemas. Pian membayangkan kalau lah di ruang mawar tuh, nah kita masuk situ, ya, kena lewat kereta tuh, kereta ya loh,
Ya, takutan pulang, tahajud pulang. Ya. Pagi hari sampai siang, ya, nang maisi bangsal ini misalnya 10 orang. Sore hari mana sekong ya? Malam hari hilang pulang sekong, model nang antri itu nah. Itu luar biasa kecemasan itu. Kecemasan. Nah disitulah ya, kita tuh dianjurkan banyak-banyak beristighfar, ya banyak-banyak baca Quran. Semalam ada di sini testimoni waktu habis sembahyang subuh. Siapa lah kadang tulun nah jemaah kita juga di gang apa sih? Ulun baik kan roket, ulun bawa banyak baca Quran. Bawa banyak baca Quran di sini. Ya, alhamdulillah sembuh. Rasa tenang kan itu. Karena kita khawatir juga, ini kan seperti menunggu antrian untuk dijemput kematian. Takutan itu, udah terus terang aja takutan. Kalau kemudian pas kena itu menunggu giliran. Nah, yang ketiga, indikasi orang yang kena COVID itu salah satunya adalah berhalusinasi. Halusinasi, membayangkan yang lain-lain, sehingga kemudian halusinasi ini pikiran melayang-layang, ya, entah kemana gitu. Nah itu sering kejadian. Mungkin Pak Mahli ini punya data riwayat rekam medis dari orang-orang yang semalam kena COVID itu, para penyintas. Yang sembuh tuh kayak apa, yang kemudian sampai meninggal tuh kayak apa. Di samping juga mungkin faktor fisik lainnya. Tapi ada mungkin ya, sebagaimana cerita di Damaskus tadi itu. Nah jadi jamaah rahimakumullah, yang kita perlukan hari ini bukan hanya pada saat pandemi, bukan hanya pada saat kita menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, tetapi menapaki berbagai macam amanah, menunaikan berbagai macam amanah, menjalankan peran kehidupan kita. Yang diperlukan salah satunya adalah tadi doa Nabi Musa. Kita ini diberikan kelapangan dada. Kadang-kadang saking sangkalnya kita tidak menerima ya, yang menimpa diri kita, lalu kemudian kita mengambil langkah-langkah yang di luar tuntunan agama. Ya, di luar tuntunan agama. Kenapa inilah ulun ini dapat penyakit nangka ini? Kenapa ini harus menimpa diri ulun seperti ini? Tidak menerima, ya, tidak menerima kondisi tersebut, itu bisa sampai stres. Ya, amun sudah stres ini, ya bisa di luar kendali. Ya, gara-gara stres, lalu kemudian setelah stres apa? Stroke. Stres, stroke, stop. Nah, gara-gara stres, tekanan batin, ya, tidak bisa menerima ya, kejadian seperti itu. Makanya kalah pilkada itu sampai kada berselawar lagi itu banyak. Ya. Kita melihat ya, di berita-berita itulah kalah pilkada, banyak duit habis. Ya, nang ada berbaju lagi di jalan stres. Maka bisa benar hubungan rumah sakit karena nih sambang lihum nih. Ingat benar untuk pilkada, Dokter Dharma, kepala rumah sakit Sambang Lihum, rumah sakit jiwa. Sidin berucap, kami menyiapkan kamar ruangan khusus untuk calon-calon yang kalah dalam pilkada. Kalau mau bilang stres ya, disiapkan apa namanya? Halaman sini itu apa?
ruang apa? Ruang kejiwaan apa gitu. Kadang ingat terus kemana? Halaman tuh nah, diulah bagus. Di luar ruangan perawatan ada disiapkan sini taman yang bagus gitu supaya orang-orang yang stres tuh duduk di taman itulah ya, supaya tenang, Nah, jadi gara-gara tekanan kejiwaan, tekanan batin, lalu kemudian stres, tidak bisa mengendalikan diri, ya ujung-ujungnya stroke. Awak kada tahan lagi karena penyakitnya bukan penyakit fisik tapi penyakitnya penyakit kejiwaan, mulai dari takut, cemas tadi, kecemasan takut itu. Jadi ulun meyakini pesan ini itu adalah kunci dalam menghadapi sesuatu. Di samping tadi bagaimana contoh Nabi Musa berdoa ya. Jadi kita dalam menghadapi persoalan hidup ini banyak-banyak berdoa aja, banyak-banyak bersabar. Kadang-kadang ini nyaman aja menyuruh bersabar, coba pian merasai. Ya, amunnya kena kita juga saling mengingatkan lah ya. Kalau pas kita kena kada sabar juga diingatkan, banyak-banyak bersabar. Bawa betanang orang ini, bawa betanang musuh harap. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi pesannya adalah mari sama-sama kita saling mendoakan agar kita diberikan kelapangan dada dalam menghadapi persoalan hidup kita hari ini. Ya, seberat apapun kehidupan kita, tetap ya jangan lupa kita berdoa supaya Allah mudahkan urusan kita. Pas sudah strukturnya terang, doa Nabi Musa itu sudah bagus. Rabbi shrah li sadri, lapangkan dada, wa yassir li amri, mudahkan urusan. Tidak seorang pun di dunia ini yang tidak punya masalah. Tidak seorang pun di dunia ini yang kehidupannya itu lurus-lurus saja. Bahkan nan kita lihat pina nyaman orang itu, ya, nan kita lihat pina nyaman orang itu ya Allah. Padahal ada juga masalah sedikit kan. Cuman kada mau ucap benar ya. Jadi kemudian ketika terjadi sesuatu pada diri kita, ya jangan lupa kita saling mengingatkan untuk banyak-banyak beristighfar, karena istighfar itu kunci juga. Kunci dikabulkannya doa. Ya, kunci dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Maka minta ampunlah kepada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa bani wa yaj'al lakum anhar. Itu cerita Imam Hasan Al-Basri. Itu cerita Imam Hasan Al-Basri. Ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh murid-muridnya, wahai Imam Hasan Al-Basri, ulun ini punya masalah. Kada sing jadi usaha ini gagal. Melamar di Satpol PP kada terima orang. Melamar juga jadi ini kada diterima orang. Nah, gawian kada sing gawian. Wahai Imam Hasan Al-Basri, apa yang harus ulun lakukan? Kata Imam Hasan Al-Basri, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi murid beliau si Rabi itu bertakun, wahai Imam Hasan Al-Basri, 3 pertanyaan sudah, nah masalahnya lain-lain, jawabannya satu aja. Pian menjawab, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Protes murid ini. Lalu kemudian Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, wahai muridku, sesungguhnya bukan aku yang mengatakan itu, tetapi firman Allah dalam surah Hud
ayat 10, 11, 12 yang ulun bacakan tadi. Lalu Imam Hasan Al-Basri membacakan ayat yang berbunyi, Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah itu Maha Pengampun, minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah minta ampun, beristighfar kepada Subhanahu wa taala, maka Allah akan menunaikan janjinya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dia akan mendatangkan rezeki, mengabulkan doa kita, mendatangkan rezeki. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal. Lalu kemudian dia mendatangkan kepada kalian itu harta benda, gawian, rezeki dan lain sebagainya. Wabanin dan keturunan. Mendatangkan kepada kalian gara-gara pian istighfar tadi itu, maka Allah akan menurunkan yang namanya karunia berupa keturunan yang banyak. Wa yaj'al lakum anhar, dan mengalirkan sungai-sungai kalian. Mendatangkan hujan, mendatangkan berbagai macam rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muhammad Hasan Al-Basri itu orang nambah istighfar, orang nang minta ampun, rupanya menjadi kunci pembuka dikabulkannya doa. Jadi rupanya selama ini kita berdoa ini kada sing kabulan karena apa? Terhijab oleh dosa. Doa kita kada dikabulkan Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya dosa-dosa kita. Lalu kemudian dosa yang banyak menghalangi dikabulkannya doa kita. Begitu kita beristighfar, Allah ampuni dosa kita, maka terbuka hijab langit dan bumi. Terbukalah pintu-pintu langit. Gara-gara kita banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian pian. Saling mendoakan, saling mengingatkan dalam ketaatan dan dalam kesabaran. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, seperti itu. Jamaah subuh rahimakumullah, minta halal minta ridha lawan pian, minta ampun juari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, mari kita saling memaafkan. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini dengan suasana yang lebih baik, dengan suasana penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan panen pahala, kesempatan mendapatkan memasuki bulan suci yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.